Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Alhamdulillah. Ya ben de iyiyim. Sormazsanız da ben iyiyim. Söyleyeceğim. Tamam mı? Oke. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas nih tentang nerede. Apa artinya itu? Di mana ya? Di mana. Nah, ini tuh kayak masih kelanjutan seri itu. Kita bakal belajar bahasa Turki lagi hari ini, yaitu tentang nereden atau dari mana. Dari mana. Nereden, dari mana. Sebenarnya formnya itu atau bentuknya itu sama aja, algoritmanya. Algoritma itu apa, steps by stepsnya itu masih sama seperti nerde. Jadi gimana kalau misalnya untuk yang kata benda berarti kita lihat dulu kata terakhirnya, hurufnya itu apakah dia fastag. Jika bukan, maka jika iya kita gunakan T, tapi jika bukan kita gunakan D. Kemudian kita lihat juga selanjutnya adalah vokal terakhirnya. Kalau misalnya dia kalen berarti kita gunakan A, kalau di IJ kita gunakan E. Nanti aku terus juga yang kalen gimana, yang IJ gimana sebagai pengingat. Terus terakhirnya pasti kita tambahin N. Jadi sebenarnya konsep di sini adalah dan, den, tanten. Yang kemarin nerde itu kan cuma dade tate doang ya. Nah, ini jadi ketambahan dan, den, tanten, karena pertanyaannya juga nerden, dari mana gitu kan, dari mana gitu kan. Oke, jadi ya udah gitu aja, sama aja, udah langsung pro kali kan kalian ya enggak. Misalnya kalau aturannya sama ya, untuk nama kota, nama orang kita tambahin apostrof, kemudian untuk nyebutin subjeknya masih mirip sama yang kemarin. Mari kita bahas, kita ulik satu-satu. Misal kita langsung dari contoh aja ya, Izmir, kota ketiga terbesar di Turki lah. Dan kalau misalnya ingin tahu mahasiswa Indonesianya di sana cukup banyak juga, dan di sana tuh cukup nyaman karena dekat dengan pantai. Jadi emang ketika musim dingin juga mostly jarang turun salju, jadinya sedih sih. Cuman menurut aku enak sih suasananya, ya seger Arab. Nah, Izmir, kita lihat R-nya itu Izmir, R. Apakah dia fastag? Bukan. Jadi kita gunakan D. Izmir D. Kita lihat lagi vokal terakhirnya apa? Undu. Terakhirnya apa? I. I itu apa? Maksudnya berarti inje atau kalen? Dia inje. Berarti kita pakainya hurufnya E ya. Izmir D. Kita tambahin N. Izmir Den. Artinya apa? Dari Izmir. Izmir apostrof Den. Oke? Karena dia dari Izmir. Izmir adalah sebuah kota. Rumah ev den. Ondan sonra we have okul dan. Ondan sonra Musa itu ceritanya nama orang, Musa dan. Oke. Nama negara Arab. Kalau Arab bahasa Turkinya itu Arab. Apakah dia fastag? Yep, dia fastag shahab, so kita gunakan T. Arab, T. Arab, huruf vokal terakhirnya A. Arab tan. Jangan lupa karena Arab itu nama negara, kita pakai apostrophe. Oke, Arab tan. Ini contoh yang pakai fastag shahab ya. Kita punya Arab tan, Sınıf tan, Park tan, Mesjid tan. Itu ya, bukan Sınıf dan, Park dan, Mesjid din. Terus nanti pasti bakal ada juga sih pertanyaan dari kalian, kayak kenapa sih kayak ribet banget harus ada yang fastag shahab kayak gitu-gitu, kenapa sih mesti kayak gitu, kenapa nggak Park dan aja, Sınıf dan aja, nggak usah Sınıf tan, Park tan gitu. Karena apa? Karena emang kebanyakan orang Turki itu susah kalau ngomong kayak gitu, kayak berat gitu. Park dan itu kayak agak berat buat lidah mereka
gitu ya. Mungkin buat kita orang Indonesia ya gampang-gampang aja, karena emang lidah orang Indonesia itu termasuk yang sangat lentur, sangat mudah dalam mempelajari bahasa baru ya, Masya Allah. Itu adalah kelebihannya lidah orang Indonesia. Kita tuh gampang banget adaptasi dengan bahasa baru, dan kita bisa meninggalkan aksen lama kita gitu loh. Kayak misalnya mungkin kalau Japanese people, mereka kadang masih ada aksen-aksen dari bahasanya sendiri yang memang udah saking melekatnya, jadi ketika ngomong bahasa asing jadi kayak seolah ke bawah-bawah ke Japanisan atau ke Chinesean atau ke Koreaan gitu. Okay, that's an impressive things about us as Indonesian. Nah, terus kita punya apa lagi? Misalnya kalau berupa subjek gitu kita pakainya ya, ben, sen, o, bi, sis, onlar. Dari aku, dari kamu, dari dia. Kita bisa tambahin aja benden, senden, ondan. Seperti biasa kalau o ditambahin n jadinya ondan ya. Ondan, bizden, sizden, onlardan gitu. Gampang banget kan sebenarnya mah. Udah deh. Nah sebenarnya ini tuh untuk level yang agak lebih advance. Aku juga kayak baru belajar itu di level B1, tapi nggak apa-apa lah ya, mumpung kita lagi di sini ngebahas tentang nerden. Jadi sebenarnya si nerden itu ada beberapa fiilnya. Maksudnya jadi apa? Si yang akhirannya den itu ada pasangan dengan verb. Verb itu apa? Fiil ya. Misalnya kalau kabur itu kan pasti kabur dari ya. Makanya salah satunya adalah kacmak. Kacmak itu kan kabur dari. Misalnya di sini ada contoh herses polisten kacior. Jadi ada pencuri tuh kabur dari polisi. Jadi itu adalah yang emang atau emang pasang gitu. Nah, di antaranya yang lain adalah danden almak, danden istemek, danden cekmak, kemudian danden korkmak, ondan sondra, dan sekomak ya aku bosen dari bermain game dan lain sebagainya. Kemudian dan iren make aku jijik dari gitu kan. Dan Airel mark dan Hoshlan mark, dan disitu bisa dirubah ya dan tanten, oke? Berdasarkan kata bendanya seperti itu. Mudah banget kan ya. Mungkin bakal kayak aduh susah banget, kenapa si kalian inje itu di mana-mana, tidak bisakah aku hidup terbebas dari si kalian inje? Ya mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu bapak-bapak, kagak harus bisa dibawa sampai ke aliran darah seperti oksigen yang kita hirup. Jadi memang itu harus sehari-hari banget. Mungkin kalau di bahasa Jerman itu seperti artikel der, das, 3 artikel yang nentuin si kata bendanya itu jenis kelaminnya apa, bisa jadi dia perempuan, laki-laki, atau hitungannya tuh tidak keduanya untuk benda. Nah itu juga kan kalau misalnya kita tanya ke orang Jermannya kan, kalau orang Jermannya ditanya itu nggak bisa, maksudnya kayak ini apa sih ininya artikelnya gitu. Misalnya kaca gitu, artikelnya apa sih, dia juga kadang bingung gitu kayak apa ya gitu kan. Karena udah biasa ngomong aja, jadi udah ngalir gitu. Jadi kadang udah melupakan artikel-artikelnya kayak gitu loh. Tapi kalau untuk ini sih sebenarnya nggak segitunya juga. Ini masih agak bisa dilogikain juga sih. Nggak seperti artikel kan. Kalau artikel benar-benar dihilangkan, lalu kita masukin imbuhan ke belakangnya dan lain sebagainya lah gitu ya. Gitu. Pokoknya gitu aja. Tetap semangat. Pesh at me. Turkçe öğrenmekten peş etmeyin. Jangan menyerah untuk belajar bahasa Turki. Memang awalnya seperti sulit, namun setelah kamu belajar mungkin akan merasa kayak oh wow, keren banget. Keren banget dan seru banget. Gak akan nyesel belajar bahasa baru. Itu malah membuka wawasan baru dan seperti membuka dunia baru untuk kita. Jadi kita bisa lebih mendalami, lebih tahu dalamnya gimana, karena kita kadang yang di bahasa Turki nggak semua bisa ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, dan tidak semua yang di bahasa Indonesia bisa kita translatekan ke bahasa Turki. Jadi ada kayak pemaknaan yang kayak oh
Oke, aku paham tuh apa maksudnya, cuman kalau dijelasin ke bahasa Indonesia kayaknya maknanya nggak sedalam itu. That's the reason why I love Turkish. Aku suka bahasa Turki itu karena ada beberapa kayak bahasan itu yang kayak wow, menjelek banget gitu kan. Tapi kalau aku mau buat ke bahasa Indonesia kayaknya nggak sejelek itu deh gitu ya. Apa ya contohnya, aku juga lupa sih, cuman kayak sering beberapa kali dibuat terkesima tuh karena itu. Jadi kayak oke, gitu, kayak maknanya dalam banget and I knew it gitu, tapi aku nggak bisa ungkapin ke bahasa Indonesia. I just knew it udah. O kadar yani. Okey, şimdilik bu kadarcık. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah kısmet olsa. Tamam. Hadi bye bye. Sendiri di sini mencari